Selamat siang Bu Yanti dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami kelompok 1 dan kami akan mempresentasikan 5 dashboard yang telah kami buat yang merekap data terkait Piala Dunia FIFA 2022 yang baru saja diadakan. Kelima dashboard tersebut mengandung data dari setiap pertandingan mulai dari babak 16 besar, quarter final, semifinal, perebutan juara 3, dan final. Pertama saya akan menjelaskan mengenai search bar di atas. Search bar dapat digunakan untuk memilih atau mencari pertandingan yang diinginkan. Misalnya saya ingin mencari Kroasia. Lalu jika diklik, maka dashboard akan menunjukkan data pertandingan yang dipilih. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai scoreboard atau hasil skor pertandingan. Yang ini, scoreboard kami masukkan ke dalam semua dashboard yang kami buat. Sebab bagi kebanyakan orang, scoreboard adalah informasi utama yang ingin didapatkan atau diketahui. Banyak orang hanya ingin tahu skor akhir pertandingan antara kedua tim yang terlibat. Selain itu, terdapat beberapa pertandingan di mana skornya itu seri dan pemenangnya ditentukan oleh penalti shootout atau adu penalti. Misalnya pada pertandingan final antara Argentina dan Prancis. Dalam kasus tersebut, kami juga memasukkan data skor adu penalti tersebut yang di tengah ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai dashboard pertama yang kami buat. Dashboard ini merekap data jarak berlari dari setiap pemain dalam satu pertandingan. Data tersebut divisualisasikan dalam bentuk trigger. Semakin tinggi jarak berlarinya, maka kotaknya akan semakin besar, dan warnanya juga semakin dalam. Misalnya di pertandingan ini, Fernandes Enzo adalah pemain Argentina yang berlari paling banyak. Sebaliknya, semakin pendek jarak berlarinya, maka kotaknya akan semakin kecil dan warnanya akan semakin pudar. Misalnya di pertandingan ini, di sisi Axel adalah pemain Prancis yang berlari paling sedikit. Diagram ini menggambarkan attempts on goal dari kedua tim yang ditampilkan. Attempts on goal yang dimaksud adalah seberapa banyak seorang pemain mencoba mencetak gol. Selain itu, diagram ini juga menggambarkan berapa di antara attempts yang dilakukan, golnya berhasil masuk. Attempts on goal digambarkan dengan bar berwarna biru dan merah ini. Sedangkan gol yang berhasil masuk digambarkan dengan garis hitam. Contohnya, player Julian Alvarez melakukan attempt sebanyak 9 kali, dan tidak ada gol yang masuk di antara attempt tersebut. Sedangkan player Lionel Messi berhasil memasukkan 2 gol di antara 5 attempt yang dilakukan. Perkenalkan, nama saya Gilbert Richard Dinata. Di sini saya akan menjelaskan data way of goals pada pertandingan FIFA World Cup 2022. Untuk data way of goals sendiri kami menggunakan pie diagram chart, yang dimana pie diagram biasanya digunakan untuk membandingkan 2 atau lebih komponen, yang dimana masing-masing komponen akan menunjukkan seberapa besar presentasi yang dimiliki. Di sini dapat terlihat pertandingan Argentina melawan Australia 2-0, tidak ada bagian tubuh yang dominan, hanya mencetak 2 angka, yang pertama dengan kaki kanan, lalu dengan kaki kiri. Di sini dapat kita simpulkan bahwa data of goals ini dibuat agar para pembaca dapat mengetahui bagian tubuh yang paling dominan yang digunakan oleh para pemain untuk mencetak gol pada malam. Pada dashboard ini ditunjukkan untuk tingkat akurasi passing untuk tiap-tiap pemain dari tiap-tiap tim. Bisa dilihat di sini bisa difilter berdasarkan negaranya dan pertandingannya. Bisa dilihat di sini pada pertandingan Argentina dan Kroasia, pemain Argentina yang memiliki tingkat akurasi passing paling tinggi adalah Voigt Joan di sini dengan melakukan sebanyak 3 kali passing dan 3 kali berhasil. Di sini juga bisa disortir secara default disortir berdasarkan tingkat akurasi passing tertinggi, tapi bisa juga disortir berdasarkan tingkat akurasi passing terendah. Lalu di sini jika di hover bisa dilihat juga jumlah passing yang dilakukan dan jumlah passing yang diselesaikan. Tujuan kami menunjukkan visualisasi data ini adalah karena dengan menunjukkan tingkat akurasi passing dan siapa yang melakukan passing paling banyak, orang-orang bisa memberikan perhatian lebih untuk pemain tersebut, karena biasanya gol-gol tercipta dari passing-passing yang akurat. Dashboard ini berfungsi untuk menunjukkan total tackles made dan total tackles won dari seluruh pemain dalam setiap pertandingan FIFA World Cup 2022. Pada dashboard tackles made dan tackles won, terdapat 2 diagram yang sumbu X-nya berfungsi untuk merepresentasikan ID dari setiap pemain. 2 diagram yang terdapat pada dashboard ini yaitu, yang pertama,
diagram area, yang berfungsi untuk menunjukkan total dari berapa kali seluruh pemain suatu tim melakukan usaha merebut bola dari pemain tim lawan dalam satu pertandingan. Kita dapat melihat lebih detail total angka dari tackles made setiap pemain dengan menghover diagram area. Kemudian, diagram garis berfungsi untuk menunjukkan total dari berapa kali seluruh pemain suatu tim berhasil merebut bola dari pemain tim lawan dalam satu pertandingan. Kita dapat melihat lebih detail total angka dari tackles won setiap pemain dengan menghover diagram garis. Contohnya, pada pertandingan Argentina melawan French, pemain dengan ID ARG 10, yaitu Messi Lionel, telah melakukan tackle sebanyak 4 kali dalam pertandingan tersebut. Dari 4 kali tackle tersebut, total tackle yang berhasil yaitu sebanyak 2 kali. Sekian presentasi dari dashboard yang telah kami buat. Terima kasih.